Terima kasih Pak Agus, Bapak, Ya, Ibu, selamat siang semua. Sudah sholat Jumat kah? Tadi pagi sudah. Tadi pagi sudah ya. Yang tidak boleh itu sholat Jumat di hari Minggu itu tidak boleh Pak. Imam izin ya. Oke Pak Agus, terima kasih. Ya, Pak Bapak Ibu izin. Agus, ada jadwal Oke, jemput anak sekolah. oke. Ya Pak Agus, terima kasih ya. Kasih Mas Agus, hati-hati. Minta maaf saudara belum bisa membersamai sampai akhir. Terima kasih dan Ya. minta maaf dan berkati. Thank you. Saya bagikan 2 ayat. Saya berpikir ini kumpulan pendeta-pendeta kok gak ngomongin ayat nanti dikira gibah ini nanti. Pak Uki minta tolong ya dibacakan bacaan ayat yang pertama. Matius 25 ayat 24 sampai 27. Oke, saya bacakan Matius pasal 25 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27, karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Oke. Bapak Ibu, kalau orang dunia dikatakan jahat kalau dia melakukan tindakan kriminal. Kamu jahat, kenapa? Kamu mencuri, merampok, membunuh, menipu. Itu orang dunia. Kalau dinilai hakim dia seorang penjahat, ya begitulah. Tetapi kita ini di atas rata-rata orang dunia. Ada seorang hamba dikatakan dalam ayat ini. Dipercaya oleh tuannya 1 talenta. Kemudian ketika tuannya kembali meminta pertanggungjawaban, si hamba ini mengembalikan 1 talenta ini tanpa kurang sedikit pun, tanpa cuil sedikit pun, dikembalikan Tuhan. Inilah talenta yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya kembalikan 1 karena Tuhan juga menyerahkan kepada saya, Tuhan juga mempercayakan kepada saya kan 1 kan. Nih aku kan tidak berkurang. Kata kamu ini hamba yang malas, hamba yang jahat. Kalau dipikir-pikir, di mana jahatnya? Kan talentanya tidak diambil, tidak dicuri, tidak dijual, dikembalikan utuh. Itu kalau orang dunia dikatakan jahat kalau dia melakukan tindakan kriminal. Tapi sebagai seorang hamba dari Tuhan, dikatakan jahat kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada hambanya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan ini standarnya di atas orang-orang dunia. Setiap kita dipercayakan talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan kepingin kita tidak menjadi hamba yang jahat. Tetapi Tuhan kepingin kelak nanti Allah menyandang gelar kita, engkau hamba yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita dari ayat ini
diingatkan bahwa kita ini bukan lagi orang dunia. Kita ini seorang hamba yang dipercayakan talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain, itu wajib dikembangkan, wajib dilipat gandakan. Kalau tidak, kita masuk bagian si penjahat. Begitu. Pak Oki, tolong berikutnya Pak. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, ini panggilan pertobatan dari Allah kepada jemaat Efesus. Memangnya jemaat Efesus melakukan dosa apa? Mereka bukan pelaku tindak kriminal loh. Dikatakan di bagian atas, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih lelahmu, ketekunanmu. Allah sendiri mengetahui betapa salehnya orang-orang di Efesus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jemaat Efesus itu kalau melihat orang jahat itu gemes, benci. Kenapa kamu jadi jahat? Ini kan orang hebat ini, orang Kristen yang baik. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Bukankah ini standar orang Kristen yang patut dipertahankan? Jemaat Efesus itu benci dengan kejahatan. Jemaat Efesus ini setia menderita karena nama Tuhan. Dia tidak lelah, terus sabar dalam pelayanan. Ini orang Kristen yang hebat. Tapi ternyata standar kekristenan itu beda sama orang dunia. Kalau orang dunia dikatakan penjahat, itu kalau melakukan kriminal. Orang dunia disuruh bertobat kalau mereka melakukan kriminal. Tetapi Tuhan memperlakukan kita beda, umat pilihan. Bertobatlah kamu jemaat Efesus. Bertobat apanya? Saya nggak melakukan tindak kriminal loh. Saya tidak melakukan tindak kejahatan. Oh, itu kan berlaku untuk dunia. Tapi kalau berlaku untuk orang Kristen, enggak. Kamu harus bertobat. Bertobat dari apa? Kamu kehilangan kasih mula-mula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi panggilan untuk bertobat kepada jemaat Efesus bukan karena jemaat Efesus murtad, bukan karena jemaat Efesus melakukan tindak kriminal, bukan. Tetapi jemaat Efesus di dalam kesetiaannya, dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, ternyata gara-gara dia kehilangan kasih mula-mula, gara-gara jemaat Efesus kehilangan semangat awal pertama kali dia mencintai Tuhan, Allah memberi himbauan, kamu harus bertobat. Jadi Bapak Ibu,
dari dua ayat ini, dari Matius juga Wahyu, kiranya kita menyadari bahwa kita ini bukan orang dunia. Tuhan menuntut kita supaya kita tidak menjadi hamba yang jahat. Kita dipercayakan entah berapa jumlah talenta kita, harus terus-menerus kita kembangkan. Tidak boleh kita pendam. Walaupun kita tidak mencuri atau tidak mengurangi, tapi kita harus sampai akhir hidup kita terus mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Terus kita memiliki kasih mula-mula, seperti pada mulanya kita mengalami pertobatan di masa lalu kita. Kalau tidak, meskipun kita setia pelayanan, meskipun kita rela menderita karena nama Tuhan, tapi hanya karena kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan mengatakan kita harus bertobat. Kalau kita nggak bertobat, kata Tuhan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya kalau engkau tidak bertobat. Ini standar yang sangat tinggi diberikan Allah kepada setiap kita para hamba Tuhan. Jadi mari setiap kita saling menguatkan, saling bekerja sama, mewujudkan GKKI satu warna, supaya nanti pada akhirnya kita bukan golongan hamba yang jahat, supaya pada akhirnya nanti jangan sampai kaki dian kita diambil oleh Allah karena kita tidak mau bertobat. Nah, kalau khotbah singkat ini saya jagonya Bapak Ibu. Jadi ini renungan yang sangat singkat dari saya, mewakili teman-teman MT Jatim. Terima kasih kesempatan Bapak Ibu kita bisa siang ini bersolat jemaah bersama-sama. Mari kita saling tegur sapa, saling mendoakan. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Edwin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ditodong jadi host ini. Mungkin Pak Imam berdoa dulu untuk firman. Sekali lagi biar kita nanti diskusi. Terima kasih Tuhan yang telah memberi karunia, memberi bagi setiap kami. Kami yang hina, kami yang berdosa, Engkau telah tebus kami dan Engkau melayakkan kami menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, tanggung jawab, talenta-talenta yang Tuhan percayakan, boleh kami kembangkan, boleh kami lipat gandakan sampai akhir hidup kami. Kiranya kami boleh memiliki kasih mula-mula sehingga Tuhan tidak kecewa terhadap kami. Terima kasih untuk siang ini. Tuhan telah menuntun setiap kami, Tuhan telah menggerakkan setiap kami untuk meluangkan waktu pada siang ini untuk bersekutu bersama-sama supaya kami bisa bertegur sapa, bisa saling menasehati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami memiliki kerinduan yang sama. GKKI Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.